Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Ketemu lagi untuk pertemuan kita yang terakhir ya di bioetik. Di pertemuan ke-14 ini sebenarnya untuk materinya sudah selesai ya. Namun karena memang harus dipenuhi 14 pertemuan, maka saya akan mengangkat materi tentang peraturan keamanan hayati dan keamanan pangan produk rekayasa genetik. Karena memang nanti Anda tidak jauh-jauh dengan yang namanya PRG ya atau GMO. Baiklah, untuk capaian pembelajaran tentu di sini Anda dapat memahami aturan tentang keamanan hayati ya dan produk rekayasa genetik serta bagaimana implementasi peraturan tersebut terhadap baik secara dalam penelitian PRG khususnya yang ada di Indonesia. Ya, bicara tentang PRG produk rekayasa genetik, tentu kenapa orang lebih mengembangkan untuk PRG ini. Tentu ini memberi suatu peluang ya untuk menunjang ketahanan pangan nasional dengan adanya peningkatan produksi pangan salah satunya, kemudian beberapa peningkatan ketahanan tanaman, hewan ya. Kemudian membantu pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada terutama di bidang pertanian. Nah, salah satunya dengan membuat suatu produk rekayasa genetik tentunya. Nah, tentu isu yang beredar ya, ada kekhawatiran yang di yang dibayang-bayangkan gitu ketika PRG ini diliris ke lapangan. Nah, tentu pemanfaatan tanaman PRG itu mengundang suatu hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran yang bersiko, yang menimbulkan suatu risiko baik terhadap lingkungan, baik terhadap ke keragaman hayati, baik kesehatan hewan dan manusia jika itu dijadikan sebagai pangan atau pakan. Nah, hal ini semua kekhawatiran itu harus dicegat ya atau harus antisipasi dengan adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana produk PRG ini bisa aman secara lingkungan, pangan dan pakan ya. Nah, bicara tentang peraturan tentang PRG ya, jauh sebelumnya memang sebelum PRG ini dirilis ya, di beberapa negara maju itu sudah membuat sebuah aturan ya pada tahun 1980-an sampai pertengahan 1990-an itu, terutama di negara maju seperti Amerika, Australia, Kanada ya, mereka yang lebih dahulu ya membuat sebuah tanaman PRG, salah satunya tomat ya, tomat antivirus. Nah, di Indonesia sendiri untuk peraturan tentang PRG ini itu dimulai pada tahun 1996 ya, tentang pangan. Di sini lebih bagaimana undang-undang yang mengatur tentang PRG ini juga dikaitkan dengan bagaimana regulasinya ya, terus keamanannya dan lain sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan peraturan keamanan hayati dan keamanan pangan PRG ya di Indonesia pada tahun 1996, di mana peraturan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Di sini di mana suatu proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangannya bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan. Jadi adanya uji keamanan pangan itu sendiri yang masih dalam bentuk pangan di sini, belum ada lingkungan dan pakan. Karena memang fokusnya untuk dikonsumsi. Jadi adanya di sini dikembangkan bagaimana persyaratan standar dalam penelitian, pengembangan produk, metode yang digunakan serta pengujiannya juga diatur dalam perundangan pada tahun 1996 ini. Kemudian berlanjut revisi ya pada peraturan tahun 1997, di mana di sini ada keputusan Menteri Pertanian tentang ketentuan keamanan hayati produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetik ya. Di sini bagaimana upaya pencegahan PRG yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan manusia hayati, membahayakan manusia ya,
dan hayati lainnya, maksudnya tanaman lainnya dan serta lingkungan. Nah, ini dilakukan upaya-upaya pencegahnya bisa untuk supaya tidak ada HAM-nya, bahaya yang ditimbulkan ketika produk PRG ini dirilis. Kemudian berkembang lagi peraturan pada tahun 1998, yaitu Kementan nomor 856 ya. Pada tahun 1997 pengujian PRG ini secara cermat ya, mengikuti prosedur dan standar protokol yang baku. Jadi ada standarisasi yang baku dalam proses pengujian. Di sini sudah dilaksanakan dalam bentuk fasilitas uji terbatas ya, atau biosafety containment ya. Jadi di sini kemarin kita sudah pernah bahas di biotek dasar tentang bagaimana FUT di sini berperan dalam pengujian suatu tanaman PRG atau transgenik sebelum dirilis ya, dengan menggunakan rumah kaca, rumah kawat gitu, yang dalam kondisi terbatas ya, masih dalam suatu gedung ya, atau areal terbatas. Kemudian pada tahun 99 ya, untuk peraturan tentang PRG ini diatur dengan keputusan bersama ya, Kepber ya, antara beberapa menteri. Di sini ada pertanian, kehutanan, perkebunan, kesehatan, dan hortikultura ya, di mana tentang keamanan hayati dan keamanan pangan produk hasil pertanian, hasil rekayasa genetik. Ya. Di sini kemungkinan timbulnya suatu yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keanekaragaman hayati termasuk hewan, ikan, tumbuhan, serta lingkungan. Ini lebih bagaimana proses pencegahannya itu ya dilakukan ya, salah satunya tentang lebih ke fasilitas uji terbatas, kemudian dilanjutkan dengan lapangan uji terbatas. Nah, pada tahun 2004 sudah itu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah ya, dengan pemanfaatan PRG khususnya pangan ya, di mana ada standarisasi keamanan mutu dan gizi pangannya di sini untuk produk PRG. Nah, di sini juga pada tahun yang sama pemerintah juga melakukan pengesahan tentang Cartagena Protokol ya, Protokol Cartagena, di mana di sini juga mengatur tentang keamanan hayati dan konvensi keanekaragaman hayati. Nah, pada tahun 2005 PP nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati PRG ya, di sini lebih sifatnya sama ya, sama keamanan secara lingkungan, pangan maupun pakan. Oke, nah pada tahun 2008 di sini lebih spesifik ya, ada standarisasi pedoman pengkajian keamanan pangan PRG ini ditetapkan oleh lembaga non-departemen yang berwenang seperti BPOM ya, Badan POM yang bergerak di bidang keamanan obat, pengawasan obat dan makanan. Kemudian pada tahun 2010 ya, lebih itu peraturan Presiden nomor 39 tentang Komisi Keamanan Hayati. Di sini dibentuknya suatu komisi ya, yang mengawasi atau yang mengontrol perkembangan regulasi PRG. Nah, di sini lebih spesifik, berarti lebih ada suatu komisi yang menangani ini. Nah, di mana KH ini di bawah presiden langsung ya, dan bertanggung jawab pada presiden. Dia keanggotaan untuk KKH ini lebih pada boleh dari pemerintahan, boleh dari non pemerintahan, atau peneliti dari tingkat universitas, mungkin tingkat Balitbang, Balai Penelitian dan Pengembangan gitu. Kemudian membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG, serta pemeriksaan membuktikan atas kebenaran laporan adanya dampak negatif tanaman PRG. Jadi selama proses regulasi PRG itu jelas gitu, di bawah pengawasan KH ini tentu akan memberikan suatu kelancaran bagi kita ketika kita ingin merilis tanaman kita ya, atau produk PRG kita itu ke lapangan. Namun sejauh ini untuk di Indonesia sendiri baru
dua ya, kemarin baru satu tebu di Jawa Timur, tebu transgenik, sekarang sudah ada padi ya di Jawa Barat ya, padi golden rice sudah mulai ditanam di area pertanian gitu, bukan di area lapangan terbatas lagi. Kemudian maaf, oke. Nah, implementasi dari semua aturan-aturan itu bagaimana kita dapat mengimplementasikan peraturan keamanan itu dalam bentuk pengkajian, proses pengkajian ya, uh, keamanan hayati, di mana di sini ada pengujian di FUT dan pengujian LUT ya, lapangan uji terbatas. Karena kita ketahui ini kalau seandainya FUT tentu di fasilitas dalam sebuah bangunan ya yang terkontrol ya, yang terbatas aksesnya. Sedangkan untuk LUT itu pada sudah berdampingan dengan tanaman lain, cuman dibatasi dengan pagar atau kawat ya, aksesnya juga terbatas dengan suatu areal yang ditentukan gitu. Nah ini step by stepnya ya, proses bagaimana suatu produk PRG itu dirilis ke lapangan ya. Nah semuanya ini harus di bawah pengawasan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik ya, KHPRG. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan FUT dan LUT-nya ini sudah kita bahas sebelumnya di perkuliahan biotek dasar ya. Saya tidak Nah, ini adalah bentuk FUT ya yang kita lihat di sini dalam bentuk rumah kawat ya yang aksesnya terbatas. Di sini ada padi ya, uji padi transgenik ya, golden rice di Jawa Barat, ini kayaknya di Bogor. Kemudian ini ada LUT ya, lapangan uji terbatas. Sepertinya memang padi juga ya untuk ininya, Mbak. Ada informasi di situ. Anda bisa lihat di mana arealnya sudah berdampingan dengan tanaman pertanian lainnya ya, tanam pertanian lainnya. Cuman masih ada batasan dalam bentuk untuk menentukan ya areal yang digunakan untuk LUT mana, areal yang untuk pertanian yang mana gitu. Oke, nah dalam semua prosesnya itu ada data dan dokumen keamanan lingkungan yang harus dicatat ya, yang harus dimiliki. Yang pertama itu bagaimana informasi genetik, karena kan kita ini rekayasa genetik, tentu kita harus paham ini sumbernya dari mana, gen apa yang diintereskan, bagaimana sistem transformasi gennya ke dalam sel tanaman gitu, stabilitas enggak gennya ini gitu, atau nanti memicu terjadinya mutasi gen yang sehingga itu akan berubah toksik gitu, atau dia dapat membuat toksik bagi tanaman pendampingnya gitu, atau tanaman yang lain gitu. Kemudian informasi keamanan lingkungan. Nah ini informasi yang mencakup tentang dampak organisme non target gitu kan, bukan kita menargetkan suatu gen ini bisa sifatnya dapat diekspresikan di tanaman itu agar tujuan tanaman itu lebih baik tentunya. Akan tetapi malah gen ini yang merusak tanaman itu sendiri gitu. Nah ini harus penting. Kemudian dampak terhadap keanekaragaman hayati, perpindahan silang antar gen dengan tanaman yang lain, kemudian berpotensi sebagai gulma. Nah ini beberapa implementasi peraturan-peraturan tentang keamanan PRG. Yang pertama itu kita perlu segera disusunnya pedoman ya, adanya pedoman penelitian PRG baik di laboratorium, baik di FUT baik maupun di LUT. Kemudian segera disusun pedoman pengkajian keamanan lingkungan PRG. Kemudian perlu disusun pedoman pengkajian keamanan pakan PRG ya. Kemudian pakan beda ya, pakan itu lebih ke hewan ya. Kemudian perlu segera disusun pedoman pemantauan dampak dan pengelolaan risiko keamanan hayati PRG dan meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang regulasi keamanan PRG. Kemudian komunikasi risiko serta penyadaran publik ya
public awareness ya. Jadi kita perlu ya sebagai seorang yang paham tentang PRG, tentu ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk mengedukasi masyarakat bagaimana PRG ini aman secara pangan ya untuk dikonsumsi. Nah, ini ada stakeholder yang terlibat dalam proses selama pengembangan produk PRG ya. Yang sangat berperan itu adalah pemerintah tentunya, karena dia memberi suatu peraturan, kebijakan bagaimana tanaman ini bisa aman ya dari proses hulu sampai hilirnya gitu. Kemudian peneliti tentunya yang berperan dan bertanggung jawab tentang apa yang diciptakan gitu, yang dibuat gitu. Nah ini juga harus melalui pengawasan yang ketat sesuai dengan integritas ilmiah gitu. Kemudian produsen sebagai orang yang menggunakan tentu ini adanya maksudnya produsen yang memproduksi ya maaf. Tentu di sini ada transparansi produk transgenik itu harus diutamakan ya, pemberian labeling, kemudian uji klinis BPOM-nya ada gitu. Kemudian petani ya tentunya di sini yang terlibat dalam proses perbanyakan, pemuliaan, pembudidayaan. Nah ini juga harus diedukasi. Nah baru terakhir konsumen ya, karena memang kita sebagai seorang target pengguna, pemakai atau yang memanfaatkan PRG itu sendiri, tentu ada sikap kehati-hatian kita dan teliti serta harus jelas ya informasi yang diterima. Baiklah, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Saya minta Anda membuat tugas mereview sebuah jurnal ya yang berkaitan dengan penelitian yang menggunakan subjek manusia dan hewan. Di sini Anda review sebuah jurnal, boleh jurnal nasional ya atau jurnal internasional. Kemudian Anda diminta untuk membuat suatu informed consent dari jurnal tersebut. Kemarin kita sudah bahas bagaimana isi dari sebuah informed consent. Nah, Anda berdasarkan isi dari jurnal yang Anda gunakan, yang Anda review, Anda buat persis seperti contoh yang sudah diinikan, yang sudah dipelajari ya. Saya harap ini dikumpul sebelum UAS ya, sebelum UAS sebagai nilai tambahan nantinya untuk penilaian Anda, untuk penambahan nilai UAS Anda gitu, untuk nilai gabungan maksud saya. Silakan ditentukan jurnalnya, kemudian direview jurnal tersebut serta dibuat informed consent-nya ya. Sekian saja, terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya untuk sebagai absensi ya, sebagai aktivitas Anda kuliah. Tetap semangat, tetap stay healthy dan at home. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.